Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bagaimana hari ini keadaannya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan juga jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai kendor. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai interaksi antar uang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita memasuki materi, kita lihat dulu yuk apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, karena kita sedang membahas negara-negara ASEAN, tapi sebelumnya ada yang tahu nggak nih, ASEAN itu kepanjangan dari apa ya? ASEAN kepanjangan dari negara ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara ASEAN ini kira-kira ada berapa negara sih? Jadi, negara ASEAN ini terdiri dari 10 anggota negara. Wah, kira-kira apa aja ya 10 negara tersebut? Yang pertama, ya tentu ya, ada Indonesia. Selanjutnya, ada Malaysia. Ada Thailand. Ada Singapura, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina. Ke-10 negara tadi termasuk ke dalam negara ASEAN atau negara di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai letak astronomis, letak geografis, iklim, batas-batas wilayah di negara ASEAN, dan tentunya dari letak astronomis dan geografis, kira-kira apa sih dampak negatif dan juga dampak positif dari letak tersebut? Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, secara astronomis, negara ASEAN terletak di keseluruhan wilayah negara ASEAN berada di bumi bagian timur. Namun, secara vertikal, negara ASEAN berada di wilayah bumi bagian utara dan juga bagian selatan, sehingga wilayahnya membentang dari lintang utara sampai dengan lintang selatan. Setelah mengetahui letak astronomis, yuk sekarang kita lihat secara letak geografis negara ASEAN berada di mana ya? Secara geografis, letak negara ASEAN berada di 2 samudra dan juga 2 benua. Tapi apa aja ya? 2 samudra yang mengapit negara ASEAN adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, negara ASEAN juga diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Setelah kita mengetahui letak astronomis, letak geografis, sekarang kita lihat yuk iklim di negara ASEAN apa sih? Iklim di wilayah Asia Tenggara merupakan iklim tropis. Asia Tenggara membentang di daerah ekuator sehingga memiliki angin musim yang datang dari gurun-gurun di Australia dan daratan Asia. Angin musim merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara 2 wilayah. Angin ini menyebabkan Asia Tenggara memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Nah, selain itu juga,
Ini menyebabkan wilayah ASEAN memiliki tanah yang gembur dan subur, serta menyebabkan Asia Tenggara sering dilanda badai dan angin puting beliung. Contohnya, bencana badai paling sering terjadi di negara Filipina. Batas-batas wilayah negara ASEAN. Nah, karena kita sudah membahas mengenai letak astronomis, geografis, dan iklim, kira-kira letak tersebut berdampak tidak ya? Tentunya letak astronomis dan letak geografis tersebut memiliki dampak positif dan juga dampak negatif untuk negara ASEAN. Sekarang kita lihat yuk, apa saja sih dampak-dampaknya? Dampak positif dan negatif letak geografis negara ASEAN. Wah, hari ini kita sudah mempelajari negara-negara ASEAN ya. Biar lebih paham, yuk sama-sama kita simpulkan. Tadi kita membahas mengenai letak astronomis, letak geografis, batas-batas wilayah, dampak-dampak dari letak astronomis, dan juga dampak dari letak geografis. Semoga dengan kalian mempelajari negara ASEAN hari ini, kalian lebih memahaminya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini dan dalam penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.